Satu pedang. Tubuh si Hen Zizun roboh tanpa suara. Qin Chen tercengang, dia tidak menyangka pedang yang berisi energi pedang yang tak terbatas itu begitu kuat. Dia mendongak dan melihat bahwa tubuh si Hen Zizun telah menjadi sangat ilusi, hampir menjadi jiwa yang tersisa. Tuanku, ucap Penatua Daolong dan yang lainnya berkumpul di sekitar si Hen Zizun dengan ngeri, tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, di dunia luar, suara pertempuran di gerbang Kaisar Sihen berangsur-angsur menjadi lebih pelan. Saat berikutnya, Si Kong Zhen muncul bersama orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat pemandangan itu, dia terkejut sesaat, lalu menatap si Hen Zizun, yang hanya memiliki jiwanya yang tersisa, dan kemudian ke Qin Chen, dengan sedikit ketakutan dan kengerian di matanya, lalu dia memberi hormat dengan hormat, "Tuan, orang-orang kuat di Sekte Kaisar Sihen semuanya telah terselesaikan." Mendengar ini, Penatua Daolong dan yang lainnya gemetar dan mengepalkan tangan mereka. Ini sudah berakhir. Mereka tahu bahwa Sekte Kaisar Sihen mereka telah hancur. Tanpa diduga, saat ini suasana hati si Hen Zizun malah menjadi tenang. Dia menatap Qin Chen dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Qin Chen berkata dengan ringan, "Kamu tidak pantas mengetahuinya." Begitu kata-kata itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba meraihnya dengan telapak tangannya, dan dengan keras, telapak tangannya yang besar langsung meraih si Hen Zizun, dan kemudian meledak dengan embusan. Master Sekte dari gerbang Kaisar Sihen, Master tertinggi jangka menengah, dan salah satu dari 3 raksasa di benua Heiyu, baru saja mati di tangan Qin Chen. Sumber tertinggi jangka menengah yang kuat bangkit. Qin Chen merasakan sumber tertinggi jangka menengah, dan mengangguk sedikit, seperti yang diharapkan dari menjadi pemimpin dari Sekte Kaisar Sihen, sumber tertinggi tingkat menengah ini tidak buruk. Dibandingkan dengan Zhu Feng dan Gu Suye, sumber tertinggi jangka menengah di si Hen Zizun jauh lebih kuat. Kekuatan ini langsung dikumpulkan oleh Qin Chen. Sumber tertinggi jangka menengah yang kuat jelas merupakan pelengkap yang bagus baginya. Melihat Qin Chen membunuh si Hen Zizun begitu saja, Li Yuan Zizun dan Si Kong Zhen gemetar, merasa seperti kelinci mati dan rubah sedih. Meskipun mereka telah bertarung melawan si Hen Zizun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih memiliki emosi yang dalam di hati mereka ketika melihat orang kuat yang menguasai benua Heiyu seperti dirinya jatuh seperti ini. Untungnya, mereka membuat keputusan yang tepat dan memeluk paha kanan. Cincin penyimpanan si Hen Zizun langsung dibawa ke tangan Qin Chen, dan kekuatan gelap Qin Chen menembusnya, dan cincin penyimpanan langsung menyala dengan sinar cahaya. Itu adalah larangan. Si Hen Zizun telah membatasi cincin penyimpanan. Bahkan jika cincin penyimpanan diambil, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan hartanya. Melihat ini, Li Yuan Zizun dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka. Si Hen Zizun masih memiliki pukulan punggung seperti itu. Pembatasan semacam ini, mungkin mereka tidak akan dapat memecahkannya dengan mudah. Melanggarnya dengan paksa hanya akan menyebabkan pembatasan tersebut meledak, menyebabkan cincin penyimpanan runtuh, dan benda-benda di dalamnya juga akan hilang. Ini adalah batasan yang ditinggalkan oleh pemimpin sekte. Ini adalah batasan unik dari gerbang Kaisar Sihen kami. Selama Anda bersedia melepaskan saya akan melanggar batasan ini untuk Anda dan mendapatkan harta dari pemimpin sekte. Tidak jauh dari situ, Penatua Daolong dan yang lainnya gemetar. Pemimpin sekte sudah mati, dan mereka benar-benar kehilangan gagasan untuk melawan dan hanya ingin bertahan hidup. Hanya dengan bertahan hidup barulah ada harapan. Melepaskanmu, ucap Qin Chen mencibir, apakah sulit untuk melanggar larangan itu? Darah Raja Kegelapan di tubuhnya diam-diam diaktifkan, dan dengan letupan, batasannya langsung dilanggar. Melirik cincin penyimpanan, Qin Chen menunjukkan senyuman. Saat berikutnya, token hitam muncul di tangan Qin Chen, itu adalah token gelap. Sejak itu, ketiga token gelap telah jatuh ke tangan Qin Chen. Melihat Qin Chen menerobos batasan cincin penyimpanan dengan begitu mudah, semua orang ketakutan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mengerikan Qin Chen. Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang dari Sekte Kaisar Sihen ini? Ucap Li Yuan Zizun buru-buru melangkah maju dan bertanya. Bunuh, jangan tinggalkan siapapun. Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen berbalik dan pergi. Saat berikutnya, suara perkelahian dan jeritan datang dari kehampaan di belakang mereka.
Qin Chen mengabaikannya begitu saja dan sampai pada kehampaan yang tak berujung ini. Di sini, ada gelombang kekuatan yang tak terbatas melonjak, bintang-bintang melayang satu demi satu, dan energi iblis tetap ada. Ini adalah tempat khusus di penjara iblis tak terbatas, di mana Anda dapat memahami jalan surgawi klan iblis. Pada saat yang sama, di lautan di depannya, sumber kegelapan yang mengepul melonjak. Itu adalah sumber kekuatan yang dibawa kembali oleh Sekte Kaisar Shihen dari benua gelap. Namun, sumber di sini telah sepenuhnya terintegrasi dengan aura klan iblis di dunia ini, dan itu sungguh menakjubkan. Namun, keduanya sama sekali tidak dapat dibedakan satu sama lain. Shihen Zizun telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan berdasarkan perpaduan kekuatan dua alam. Nah, Qin Chen, Shihen Zizun ini memang memiliki beberapa kemampuan. Dia telah menghabiskan ratusan juta tahun di lautan energi iblis ini, dan jika dia diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi masalah serius di alam semesta ini. Ucap Hong Huang Zulong, pupil matanya menyusut. Qin Chen mengangguk. Harus dikatakan bahwa Shihen Zizun ini masih memiliki beberapa trik. Dalam ratusan juta tahun, dia telah memahami jalan surga klan iblis ke tingkat yang mencengangkan, dan bahkan menguasai sebagian dari kekuatan keabadian. Ini adalah pria kuat dengan ketekunan yang luar biasa. Begitu kedua alam mulai bertarung lagi, Shihen Zizun dapat memasuki markas belakang 10.000 ras tanpa mengkhawatirkan penindasan terhadap asal-usul alam semesta. Bahkan jika orang seperti itu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia pasti akan menjadi bom waktu di masa depan. Untungnya, masalah ini telah diselesaikan sendiri sebelumnya. Qin Chen memasuki lautan tempat sumber kegelapan dan energi iblis bergabung, dan mulai berlatih. Kekuatan bergulir, dilahapnya dengan liar. Saat ini, Qin Chen tidak berlatih sendirian, sumber gelap ini juga dikirim ke dunia kekacauan olehnya, memungkinkan Lord of Abyss Demon dan yang lainnya untuk menyadari kekuatan klan gelap ini pada saat yang bersamaan. Tertahan dalam kehampaan, Qin Chen memahaminya dengan hati-hati dan terus meningkatkan dirinya. Pertarungan ini memberinya banyak inspirasi dan banyak manfaat baginya. Seperempat jam kemudian, suara pertempuran di belakangnya menghilang, dan Si Kong Zhen serta Lin Yuan Zizun datang ke sisi Qin Chen pada saat yang bersamaan. Keduanya memandang Qin Chen yang sedang berkultivasi di lautan tak berujung dari kejauhan, tidak bergerak dan penuh hormat. Mereka melihat sumber kegelapan yang bergulir dilahap oleh Qin Chen dengan gila-gilaan, dengan kecepatan yang begitu cepat hingga seperti gelombang pasang. Keduanya merasa panik di hati. Setelah sebatang dupa, semua sumber gelap klan gelap dilahap oleh Qin Chen. Qin Chen membuka matanya, dan di kedalaman pupilnya, cahaya tajam yang menakjubkan melintas. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun buru-buru melangkah maju. Tuanku, semua orang kuat di gerbang Kaisar Shihen telah diselesaikan. Ini adalah harta karun yang ditemukan dari gerbang Kaisar Shihen. Juga, ini adalah sumber dari banyak orang kuat dari gerbang Kaisar Shihen. Ucap Si Kong Zhen mengangkat tangannya, gelombang kekuatan yang kuat yang tersisa adalah sumber tertinggi. Qin Chen mengangguk dan langsung menyimpannya. Tuan, bawahan Anda ini tidak tegas dalam mengendalikan bawahannya, dan pengkhianat seperti Penatua Qianyan telah muncul. Saya harap Anda akan menghukum saya. Ucap Lin Yuan Zizun berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara gemetar. Qin Chen meliriknya dan mengangkat tangannya untuk mengangkatnya. Apa yang terjadi pada Penatua Qianyan bukan salahmu, bangunlah. Lin Yuan Zizun menghela nafas lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah pengalaman ini, dia benar-benar terkesan oleh Qin Chen dan tidak berani berpikir dua kali. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Si Kong Zhen berkata sambil menangkupkan tangan. Qin Chen mengangkat kepalanya dan mendapatkan 3 token gelap. Qin Chen melihat ke tanah leluhur gelap, yang merupakan tujuan akhirnya. Ayo pergi ke tanah leluhur kegelapan. Kalian semua tahu tujuanku. Adapun Sekte Kaisar Shihen, ucap Qin Chen melirik gerbang Kaisar Shihen di belakangnya, kalian berdua kirim saja seseorang untuk menerimanya. Terima kasih, tuanku. Ucap Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun saling berpandangan, keduanya menunjukkan kegembiraan. Tanah leluhur yang gelap penuh dengan bahaya. Kali ini, kecuali Lin Yuan Zizun dan Si Kong Zhen, semua yang lain tinggal di benua Heiyu untuk menerima wilayah Sekte Kaisar Shihen.
Hanya Qin Chen dan mereka bertiga yang naik ke langit dan terbang menuju tanah leluhur yang gelap. Dengan kekuatan Qin Chen dan mereka bertiga, sekarang mereka sedang dalam perjalanan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, mereka telah tiba di tanah leluhur kegelapan lagi. Meskipun belum lama sejak dia datang ke tanah leluhur yang gelap terakhir kali, perasaan Qin Chen menjadi sangat berbeda ketika dia datang ke tanah leluhur yang gelap lagi. Setelah memasuki tanah leluhur yang gelap, Qin Chen langsung menuju ke kedalaman tanah leluhur yang gelap. 3 aura kuat melintasi kehampaan tanah leluhur yang gelap. Apa itu? Aura yang sangat kuat. Itu, Tuan Sikong Zhen dari Tanah Suci Sikong, dan Tuan Linyuan dari Gerbang Suci Linyuan. Kenapa mereka di sini? Dan siapa pemuda itu? Mengapa dia terlihat begitu akrab? Tidak, bukankah orang itu yang membunuh putra Kaisar Sihen di Tanah Leluhur Kegelapan? Bagaimana dia bisa bersama Tuan Sikong Zhen dan Tuan Linyuan? Di Tanah Leluhur yang gelap, banyak orang kuat berkumpul sepanjang tahun. Pada saat ini, beberapa orang kuat merasakan nafas langit, dan mereka semua melihat ke atas, dan mereka semua terkejut. Semuanya tampak ketakutan. Ini jelas merupakan peristiwa besar di mana pemimpin dari 2 kekuatan teratas muncul bersama di Tanah Leluhur yang gelap. Yang paling penting adalah Sikong Zhen dan Linyuan Zizun muncul bersama. Dikombinasikan dengan fakta bahwa Qin Chen dan Sikong Anyun telah membunuh Kaisar Sihen sebelumnya, gerbang Kaisar Sihen telah berusaha sekuat tenaga dan bersiap untuk mengambil tindakan. Setelah berita itu keluar, semua orang ketakutan dan kesulitan. Apakah Tanah Suci Sikong dan Gerbang Suci Linyuan telah bergabung? Untuk sementara waktu, berbagai diskusi muncul. Orang-orang dari kekuatan biasa ini tidak akan pernah membayangkan bahwa Sekte Kaisar Sihen, salah satu dari 3 kekuatan besar di benua Heiyu, telah dimusnahkan belum lama ini. Sepanjang jalan melalui area kuburan darah, kali ini, Qin Chen dan ketiganya hampir tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menuju ke bagian terdalam dari tanah leluhur yang gelap. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke area terlarang yang gelap? Begitu Qin Chen dan yang lainnya memasuki kedalaman tanah leluhur yang gelap, aura gelap yang menakjubkan naik langsung ke langit, dan disertai dengan raungan gemuruh, bayangan langsung muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Itu adalah leluhur guntur gelap. Nah, itu kamu lagi, dan kamu, Sikong Zhen, kamu telah menerobos ke dalam tanah terlarang yang gelap berulang kali. Siapa yang memberimu keberanian? Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu berani menerobos lagi, aku akan membuatmu terlihat baik. Melihat Qin Chen dan yang lainnya menerobos ke tanah terlarang yang gelap lagi, leluhur An Lei sangat marah. Cahaya guntur gelap yang mengerikan terbentuk antara langit dan bumi, berubah menjadi tombak guntur dan kilat, dan tiba-tiba melesat ke arah Qin Chen. Lancang. Namun, sebelum tombak guntur darah sampai ke Qin Chen, Sikong Zhen berteriak dengan marah dan meninju dengan keras. Dengan satu pukulan, tombak guntur darah itu meledak menjadi abu. Sikong Zhen, Anda sangat berani. Terakhir kali, Anda dengan gegabah masuk ke area terlarang yang gelap. Demi Kaisar, kami telah menyelamatkan hidup Anda. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak akan menyesalinya meskipun telah berulang kali ditegur. Apakah Anda mengabaikan aturan tanah terlarang gelap? Hari ini saya akan memberitahu Anda siapa raja sebenarnya dari benua Heiyu ini. Dengan raungan leluhur An Lei, sosoknya tiba-tiba berdiri tegak, dan guntur darah tak berujung terbentuk di antara langit dan bumi. Guntur darah mengalir deras dan bergegas menuju Sikong Zhen. Leluhur An Lei, kamu, orang mati, berani bersikap kasar kepada tuanku. Siapa yang memberimu keberanian? Keluar dari sini. Ucap Sikong Zhen, tubuhnya bergetar, dan istana iblis kun langsung muncul di antara langit dan bumi. Dengan suara gemuruh, aura istana tertinggi tiba-tiba pecah, dan langsung meledak ke arah guntur darah yang tak berujung seperti meteor di lautan. Ledakan keras terdengar, dan guntur darah di langit langsung diledakkan oleh istana iblis kun. Pada saat yang sama, istana iblis kun langsung turun ke kepala leluhur An Lei dan menekannya dengan keras. Dengan keras, leluhur An Lei langsung dikirim terbang ribuan kaki jauhnya, dan cahaya guntur di sekujur tubuhnya menghilang. Di bawah pukulan ini, dia terhuyung mundur. Dasar sampah, jangan lupa, kamu hanya orang mati, jangan pamer kekuatanmu dan membuat keributan di kursi ini. Ucap Sikong Zhen berkata dengan dingin. Lancang, Sikong Zhen, kamu bertindak terlalu jauh.
Nada yang besar sekali. Aku mati demi klan kegelapan saat itu, tapi menurut kata-katamu, aku menjadi orang mati. Sikong Zen, kamu, tanah suci Sikong, adalah pendosa klan kegelapan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berbicara seperti ini? Saat kata-kata Sikong Zen jatuh, nafas sedingin es naik dari langit dan bumi. Dari kedalaman tanah terlarang yang gelap, sosok-sosok yang menjulang tinggi muncul. Setiap sosok memancarkan aura yang mengejutkan selama berabad-abad. Dengan raungan, semua orang melangkah maju, dan aura yang mengejutkan menekannya, menutup dunia ke segala arah. Semuanya, menyebut kalian senior adalah karena kalian telah memberikan kontribusi pada klan gelapku, tapi terlalu berlebihan bagi banyak dari kalian untuk menargetkan Sikong Zen sendirian. Setelah melihat ini, Linyuan Zizun tertawa ringan, sebuah gerbang batu tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan di atas gerbang batu Linyuan, bayangan hantu dari puluhan ribu gerbang batu langsung muncul. Bayangan hantu gerbang batu Linyuan membubung ke langit, seolah menghubungkan ratusan juta dunia, secara langsung menghancurkan kekuatan penjara yang luar biasa. Gerbang batu Linyuan, itu kamu, Linyuan Zizun. Linyuan Zizun, apakah kamu ingin mengikuti Sikong Zen dan menentang kami? Kamu sangat berani. Apakah kamu akan mengkhianati klan kegelapan tertinggi? Ucap banyak sosok memandang Linyuan Zizun satu demi satu, berteriak dengan kemarahan yang mengejutkan, mata tajam mereka menatap ke atas, seolah bisa menembus kehampaan. Kalian bercanda, saya tidak mencoba mengkhianati klan kegelapan, hanya saja tindakan Anda telah mengecewakan saya. Ucap Linyuan Zizun mencibir dan berdiri di langit. Kecewa? Apa hakmu untuk kecewa? Sebuah suara tua datang, dan itu adalah bayangan yang menjulang tinggi di atas langit dan bumi. Menatapnya, dia melihat ekspresi Linyuan Zizun, matanya tinggi di atas. Ini adalah pria kuat yang melangkah maju, momentumnya menyapu langit, dan berteriak dengan dingin, kami semua adalah orang-orang yang berkorban demi klan kegelapan. Dalam perang, kami bertarung dengan darah, meninggalkan api dan dunia ini untuk klan kegelapan. Apa yang kamu lakukan? Hanya untuk habitat ini. Sekarang, kamu memaksa masuk ke tanah terlarang yang gelap ini, bertindak ceroboh, dan berani tidak menghormati kami. Izinkan saya bertanya, apakah masih ada para leluhur ini di hatimu? Linyuan Zizun, kamu adalah penguasa gerbang suci Linyuan, dan kamu juga dapat dianggap sebagai orang gelap saya. Generasi muda terbaik di klan, apakah ini cara kamu berbicara dengan orang yang lebih tua? Siapa yang memberimu keberanian? Ucap bayangan yang menjulang tinggi ini melangkah maju, auranya membubung ke langit, mengejutkan dunia. Ya, kami semua adalah orang-orang yang berkorban untuk klan, tapi bagaimana denganmu? Hidup di dunia, menikmati segalanya, tapi tetap sombong di sini, siapa yang memberimu keberanian? Di sampingnya, sosok bayangan pria kuat lainnya juga memiliki mata dingin. Dalam pandangan mereka, apakah itu Sikong Zen atau Linyuan Zizun, tidak peduli apa status atau kekuatan mereka di benua Heiyu, di mata kelompok orang kuat yang pernah berkorban untuk klan kegelapan, mereka semua adalah junior. Kini, kelompok junior ini berani membangkang dan melawan mereka, yang membuat superioritas mereka terasa sangat terhina. Dalam hati mereka, selalu ada rasa superioritas, memandang rendah Linyuan Zizun dan Sikong Zen. Merasakan tatapan seperti itu, Linyuan Zizun langsung tersenyum. Karena sorot mata orang-orang ini membuat Linyuan Zizun tidak senang. Linyuan Zizun mencibir dan berkata, mengapa? Hanya karena saya telah menjaga benua Heiyu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena saya telah meninggalkan jalan keluar untuk klan kegelapan saya, karena saya telah bekerja keras dan dedikasi saya. Mendengar ini, leluhur Anlei tiba-tiba mengejek, menjaga benua Heiyu. Meninggalkan jalan keluar, hahaha, konyol. Dia dikelilingi oleh petir, dan dia sekuat pelangi, sungguh menyedihkan, kamu tidak tahu apa-apa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memberikan banyak kontribusi dengan tetap berada di benua Heiyu ini? Salah, kamu tidak tahu sama sekali. Sebenarnya, jalan keluar sebenarnya dari klan gelap kita adalah leluhur Guntur Gelap. Pada saat ini, bayangan hantu tua yang berbicara di samping tiba-tiba berteriak dingin dan menyela kata-katanya. Leluhur Anlei tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu, dan segera berhenti berbicara. Linyuan Zizun mengerutkan kening,
dan berkata, "Leluhur Anlei, apa yang kamu bicarakan tentang masa depan keluarga gelapku yang sebenarnya?" Dia menatap leluhur Anlei dengan mata dingin, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Pelangi ilahi juga muncul dari mata Si Kongzhen. Menghadapi banyaknya leluhur yang kuat di kawasan terlarang yang gelap ini, keduanya menatap tajam ke arah leluhur Anlei. Pada saat ini, mereka semua memikirkan kebenaran yang telah mereka pelajari dari Qin Chen. Artinya, tanah terlarang yang gelap adalah arti sebenarnya dari keberadaan benua Heiyu, dan semua yang mereka lakukan hanyalah menutup-nutupi untuk dilihat oleh klan iblis. Awalnya, jauh di lubuk hati mereka masih sedikit gelisah dan sedikit ragu, tetapi sekarang mereka mendengar kata-kata leluhur Anlei, dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Si Kongzhen dan Linyuan Zizun mengangkat kepala dan melihat ke kedalaman tanah terlarang yang tak berujung. Jauh di dalam area terlarang, ada aura mengerikan yang samar-samar melonjak. Disitulah harta paling berharga dari klan iblis dari penjara iblis tak terbatas berada. Mereka sudah tahu dari Qin Chen bahwa selama mereka mengambil harta ini, mereka dapat mengendalikan seluruh klan iblis dan memberikan klan gelap batu loncatan untuk invasi. Ini adalah rencana sebenarnya dari klan kegelapan. Tapi apakah ini semua benar? Si Kongzhen dan Linyuan Zizun merasakan dingin di hati mereka. Awalnya mereka punya beberapa tebakan, tapi sekarang, melihat leluhur Anlei yang ragu-ragu untuk berbicara, hati mereka tenggelam. Jika benar, maka apa yang telah mereka lakukan selama ratusan juta tahun pasti hanya lelucon. Terlalu sedih. Selama ratusan juta tahun, mereka telah berasimilasi dengan penjara iblis tak terbatas dan mendirikan benua Heiyu. Namun siapa sangka semua yang mereka lakukan hanyalah rencana cadangan. Siapa yang sanggup menanggung ini? Bukannya mereka tidak bisa menerima semua ini, tapi yang tidak bisa mereka terima adalah bahwa para pemimpin tertinggi klan kegelapan memperlakukan mereka seperti orang bodoh. Sambil menghukum mereka, membiarkan mereka menjadi penebus atas nama keluarga mereka, dan mempertahankan benua ini, tampaknya hal itu memberi mereka tugas yang sangat penting. Namun di sisi lain, ada rencana lain yang membuat mereka tidak tahu apa-apa. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan seperti itu. Si Kongzhen dengan dingin berkata, "Leluhur Anlei, kenapa kamu diam? Apa yang bisa kami bicarakan dengan kalian berdua?" Ucap leluhur Anlei mencibir, matanya menghina. Dia tidak melanjutkan, karena dia juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada orang luar. Linyuan Zizun mencibir dan berkata, "Saya pernah mendengar bahwa leluhur Anlei tidak takut pada langit dan bumi. Jadi dia sangat pemalu, tidakkah kamu berani?" Si Kongzhen melanjutkan, "Saudara Linyuan, lupakan saja, katakan saja. Leluhur Anlei ini pada dasarnya kuat di luar. Dia tampak mendominasi, tetapi sebenarnya dia seperti wanita di dalam. Beraninya dia mengatakannya." "Ya, itu benar," ucap Linyuan Zizun mengangguk, "itu hanya orang mati. Apa yang bisa kamu ketahui? Atau mungkin, leluhur Anlei hanyalah adik laki-laki di antara semua orang yang hadir. Beraninya dia tidak menaati yang lain yang hadir. Jangan memaksa dia." Sudut mulut mereka penuh sarkasme, dan kata-kata mereka bercampur. "Kamu," ucap leluhur Anlei langsung menjadi marah. Bagaimana dia bisa menahannya? Dia berkata dengan suara dingin, "Kalian hanyalah dua sampah. Apa yang kalian berdua ketahui? Kamu masih menganggap dirimu hebat. Karena kalian ingin tahu, leluhur ini akan memberitahumu bahwa kalian berdua hanyalah seekor anjing penjaga, inti sebenarnya adalah kita." Diam. Sebelum leluhur Anlei selesai berbicara, teriakan dingin tiba-tiba terdengar. Di antara langit dan bumi, sesosok menjulang tinggi turun tiba-tiba, menonjol keluar, seperti dewa iblis kuno yang turun ke langit dan bumi ini. Kekosongan menjadi ganas dalam sekejap, dan kekosongan di area terlarang yang gelap melonjak. Melihat orang ini, ekspresi leluhur Anlei berubah, dan orang kuat lainnya juga berubah warna satu demi satu. "Saya telah bertemu Yang Mulia Tahta," ucap banyak leluhur yang hadir dengan tergesa-gesa memberi hormat. Orang yang datang adalah Yang Mulia Tahta. Begitu Yang Mulia Tahta naik, matanya tertuju pada Si Kongzhen dan Linyuan Zizun, niat membunuh yang mengerikan langsung menekan mereka berdua.